warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki pembahasan yang baru setelah selesai dari membersihkan atau mengangkat najis, menghilangkan dan membersihkan najis. Maka kita akan masuki pembahasan babul wudu. Ya, babul wudu. 6. Pembahasan tentang bab wudu. Wudu secara bahasa itu bermakna an-nadhafah wal husn. Ya, an-nadhafah wal husn, ya, berbersih dan indah, ya, bersih dan indah. Dan bisa juga bermakna an-nadharah, bercahaya. Ya, itu makna wudu secara bahasa. Bisa bermakna an-nadharah, ya, yaitu bercahaya. 6. Dan secara istilah, wudu itu adalah istimalu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah fi syara'. 6. Wudu secara istilah adalah penggunaan air yang bersih penggunaan air yang bersih atau yang suci pada 4 anggota badan dengan sifat yang khusus secara syar'i. Ini makna wudu secara istilah, penggunaan air yang suci pada anggota badan yang 4. Anggota badan yang 4 itulah kedua tangan, kemudian wajah, kepala, kemudian kaki. Ini 4 anggota wudu. Ya, kedua tangan, wajah, kepala dan kaki. Dan wudu ini adalah hal yang disyariatkan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, dan disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama. 6. Dalilnya di dalam Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ya, cucilah
wajah-wajah kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Ya, salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Nah, dan juga ya sepakat para ulama akan hal tersebut. Siapa yang ingin salat, ya maka dia harus berwudu. Kalau dia memiliki kemampuan, ya, kalau dia memiliki kemampuan. Kemudian wudu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu adalah salah satu sebab pengampunan dosa. Ya, wudu merupakan salah satu sebab pengampunan dosa. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya sesuatu, tidak membisikkan pada dirinya sesuatu, maksudnya dia ya berdiri dengan khusyuk, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, kalau dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, bahwasanya orang yang senantiasa menjaga wudunya, maka itu merupakan salah satu sebab sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kalau dia menjaga wudunya, maka itu salah satu sebab sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah? Ma dakhaltul jannata qad illa sami'tu khashkhasataka amami." Ya. Kata Nabi SAW, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Aku tidak masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengarkan suara sendalmu di hadapanku." Ya. Jadi Bilal atau Nabi SAW itu mendengarkan suara terompahnya Bilal di surga. Dakhaltul barihatal jannah fasami'tu khashkhasataka amami. Saya masuk surga, saya masuki surga semalam, dan saya mendengarkan suara terompahmu di hadapanku. Amalan apa yang kau lakukan? Ya. Maka Bilal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ma adzantu qad illa sallaitu raka'ataini."
wa ma asabani hadathun qad illa tawadda'tu indaha. Iya. Wahai Rasulullah, aku tidak biasa meninggalkan salat 2 rakaat sedikit pun. Ya, maksudnya beliau selalu menjaga salat sunnah. Ya. Dan setiap kali aku berhadas, aku senantiasa berwudu. Ya. Aku senantiasa berwudu. Jadi Bilal radhiyallahu taala anhu itu senantiasa menjaga wudunya. Ya, senantiasa menjaga wudunya. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu hendaknya dia berusaha untuk menjaga wudunya. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya menjaga wudu itu merupakan ciri orang yang beriman. Menjaga wudu itu merupakan ciri orang yang beriman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah, kata Nabi SAW, la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Ya. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain dari wudu, bahwasanya wudu ini akan mengangkat derajat seorang. Ya, akan mengangkat derajat seseorang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ala adullukum ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah mengangkat derajat dan sekaligus menghapuskan dosa. Dua hal, dua keutamaan sekaligus, mengangkat derajat sekaligus menghapuskan dosa. Ya, maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di waktu, ya, di waktu sulit. Ya, menyempurnakan wudu di waktu sulit. Kemudian keutamaan yang lain, walaupun masih banyak sebenarnya, mungkin ini yang terakhir ya yang bisa kita sebutkan dari keutamaan wudu, bahwasanya Nabi SAW itu akan mengenali para sahabatnya nanti pada hari kiamat, atau umatnya. Nabi SAW akan mengenali umatnya pada hari kiamat itu melalui bekas-bekas wudunya. Melalui bekas wudunya. Nah, Nabi SAW itu pernah menyebutkan bahwasanya inna haudi abadu min ailata min adan lahu ashaddu bayadan min athalj wa ahla min al-asal bil laban wa la'aniyatuhu aktsaru min adadin nujum. Iya. Kata Nabi SAW, sungguhnya telagaku itu lebih jauh daripada jarak antara kota Ailah dengan kota Aden. Jarak yang sangat jauh. Telaganya Nabi SAW luas. Ya, kota Ailah ke kota Aden, Yaman. Ya, sangat luas. Ya. Dan sungguh airnya itu lebih putih daripada salju. Dalam keterangan yang lain, lebih putih daripada susu.
dan lebih manis daripada madu. Ya. Dan di sini katakan lebih manis daripada madu yang bercampur susu. Nah, wala'aniyatuhu aktsaru min adadin nujum. Ya, bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Ya, menunjukkan banyaknya ya bejananya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa inni la asuddun nasa anhu, dan sungguh saya akan menghalau manusia darinya, ya, kama yasuddur rajulu ibil, ya, sebagaimana seorang menghalau onta. Ya, dalam keterangan yang lain bahwasanya Nabi SAW mendahului umatnya di telaga. Kemudian ada orang yang datang mau minum di telaga tersebut. Ternyata orang itu dihalau oleh para malaikat. Maka Nabi SAW mengatakan umatku. Ya. Tapi malaikat itu berkata atau dikatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang ya mereka lakukan setelahmu. Nah, maka ketika mendengarkan hal itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ata'arifuna yawma idin? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami hari itu? Ya, pada waktu itu maksudnya nanti pada hari kiamat. Qala na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umami. Kata Nabi SAW, iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya. Kalian muncul, kalian datang kepadaku ya dalam keadaan memiliki gurrah. Ya. Gurrah al-muhajjalin. Ya, gurrah itu apa namanya? Kalau di kuda, ya, kalau kuda biasanya ada, ya, kalau kudanya merah atau hitam, biasa di kepalanya ada warna putih, ya. Nah, itu namanya gurrah, ya, tanda yang dengannya seorang mengenali kudanya, ya. Jadi kalau kudanya misalnya berada di tengah kuda-kuda yang lain, yang warna merah, yang warna hitam, ini. Dia punya kuda warna hitam juga sama dengan kuda yang lain. Cuma ada di kepalanya warna putih, bulunya sedikit. Nah, itu namanya gurrah. Atau di kakinya. Atau di kakinya. Maka Nabi SAW akan mengenali para sahabatnya dengan bekas-bekas wudunya. Ya. Nah, maka dari sini juga dapat dipahami bahwasanya wudu ini merupakan kekhususan kaum muslimin. Ya, kekhususan kaum muslimin, menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Nah, wallahu taala alam. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain dari ya dari wudu, ya, dari wudu. Nah, insyaallah kita akan masuk pada hadis yang pertama dari kitab ini. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku
maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Ya, di setiap berwudu. Nah, ya seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka ya, aku akan perintahkan mereka untuk berwudu, untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku. Ya. Karena itu asalnya sebenarnya ya. Ini adalah hal yang wajib. Ya, hal yang wajib. Hanya saja Nabi SAW khawatir. Ya. Hanya saja Nabi SAW khawatir kalau itu diperintahkan maka akan memberatkan. Jadi asalnya Nabi SAW ingin memerintahkan, tapi karena beliau khawatir itu memberatkan maka beliau tidak memerintahkannya. Karena itu di dalam kaidah bahasa Arab, laula ini disebut dengan harfum tina, huruf yang menghalangi ya adanya yang lain. Ya, seandainya tidak ada ini maka pasti akan diwajibkan. Seandainya tidak, khawatir. Ya. Kemudian umat Nabi SAW itu ada dua. Ya, umat Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ummatul ijabah, umat yang menerima. Ya, wahia man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi. Haula'i yusammuna ummatun ijabah. Ya. Haula'i yusammuna ummatan ijabah. Nah, apa itu umat ijabah? Umat yang menerima, yaitu orang yang beriman kepada Nabi SAW setelah beliau diutus. Nah, itu disebut dengan ummah ijabah, ummatun ijabah. Ya. Dan yang kedua ada yang disebut dengan ummatud da'wah. Ya, ummatud da'wah. Siapa yang dimaksud? Wahia kullu rajulin wujida ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yu'tabaru min afradi ummatihi. Maksudnya semua orang yang ada setelah diutusnya Nabi SAW, maka mereka ini dianggap sebagai umat beliau. Maksudnya umat yang didakwai. Ya, umat yang didakwai. Nah, karena itu wa man mata qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tabaru min ummati Muhammad. Ya. Orang yang meninggal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak dianggap sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini dua umat. Ada namanya ummatun ijabah. Ya, umat yang menerima dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua umat yang didakwai. Artinya seluruh manusia semuanya didakwai. Ya. Ya, semua manusia setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umat Nabi. Ya. Itu umat Nabi. Hanya saja ya, mereka disebut dengan ummatud da'wah, umat yang didakwai. Mereka beriman atau tidak, itu lain persoalan. Ya, kalau beriman, ya mereka akan dimasukkan surga, ke dalam surga. Ya, itulah pengikut Nabi SAW. Ya, kalau tidak beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua makna umat. Ya, ummatul ijabah dan yang kedua ummatud da'wah. Nah, ummatud da'wah. Taib. Kalau dalam hadis ini dikatakan laula an asyqa ala ummati. Ya. Umat di sini dalam hadis ini laula an asyqa ala ummati, umat apa yang dimaksud? Dari dua tadi?
Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul ijabah. Ya, umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yang berwudu. Ya kan? Yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu. Berarti umat di sini maksudnya ummatun ijabah. Ya. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Seandainya aku tidak memberatkan mereka, umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali wudu. Wa hadza yadullu ala anna siwak, ya. Wa hadza yadullu ala anna siwaka sunnatun wa laysa biwajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya siwak itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Apa yang memalingkannya dari sunnah menjadi dari wajib menjadi sunnah? Walladhi, ya, sarafahu 'anil wujubi khasyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyaqqah ala hadhihi al-ummah. Yang memalingkan, ya, dari wajib itu adalah khawatirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberatkan umat beliau. Itu hal yang memalingkan. Itu hal yang memalingkan. Nah, walaula khasyatuhu ala masyaqqatin ala al-ummati la wajabahu alaihim. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak khawatir memberatkan mereka, maka pasti akan diwajibkan. Pasti Allah akan, pasti Nabi SAW akan, ya, mewajibkan. Sehingga fadalla ala annahu ghairu wajibin lakinnahu sunnatun muakkadah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, siwak itu bukanlah wajib, tapi itu hanya, ya, perkara yang disunnahkan, ya, perkara yang disunnahkan. Nah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis ini juga terdapat keterangan akan besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin selalu meringankan umatnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru." Beri kabar gembira dan jangan buat lari. Ya, mudahkan, ya, dan jangan persulit. Hadis Nabi SAW. Ya, dalam segala urusan mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Wa bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam muyassiran wala mu'assiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, kemudian di sini ada beberapa tempat dan waktu di mana siwak itu ditekankan. Ya, asalnya siwak itu dianjurkan di setiap saat. Ya, tapi ada kondisi-kondisi di mana bersiwak itu lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Yang pertama adalah, ya, ketika berwudu. Ketika berwudu. Ini yang pertama, sebagaimana dalam hadis. Ya, sebagaimana dalam hadis. Yang kedua, ketika ingin sholat. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mau salat. Ya, di setiap kali mau salat. Nah, ya, itu yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah indal istiqadi minan naum. Ketika bangun dari tidur. Ya, ketika bangun tidur. Nah, sebagaimana dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, ini dimaklumi kan berubah bau mulut ya ketika bangun tidur. Ya. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ya, inda dukhulil manzil, ketika mau masuk rumah. Ya, ketika mau masuk rumah. Nah, berdasarkan ya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk rumah, kata beliau bada habis siwak. Beliau memulai dengan siwak. Ya. Jadi kalau misalnya seorang masuk rumahnya dari luar, ya, maka disunahkan untuk bersiwak. Ya. Dan kalau misalnya dia tidak punya siwak, ya, paling tidak dia mungkin ke belakang, ke kamar mandi, ya, dia bersiwak terlebih dahulu. Ya. Apa kira-kira hikmahnya? Iya. Hikmahnya ya jelas. Orang masuk rumah itu mau ketemu dengan keluarganya. Ya, mau ketemu dengan istrinya, mau ketemu dengan anak-anaknya. Ya. Dan kalau ketemu dengan istrinya dimaklumi. Ketemu dengan anaknya dimaklumi, ya. Dia ambil anaknya, dia cium-cium, ya. 9 anaknya itu. Ya. Bau asbak. Ya. Orang mulutnya bau asbak. Ya. Nah, itulah hikmahnya ya, itu diantara hikmahnya. Ya, kenapa bersiwak ketika masuk rumah? Taib. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya, yang kelima, yaitu ketika dalam keadaan sekarat, ya, dalam keadaan sekarat. Misalnya kalau seorang itu sakit, ya, yang dia mungkin menganggap bahwa itulah sakitnya yang menjadi sebab kematiannya, ya, maka di situ dianjurkan untuk bersiwak. Dianjurkan untuk bersiwak. Ya, kenapa? Supaya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling bagus. Ya. Ya, kalau sekarang agak sulit apalagi kalau di rumah sakit. Ya, banyak alat dipasang di mulut, dipasang di ini, pasang, ya. Sulit. Tapi ya kalau seorang itu ingin melakukan hal tersebut, itu termasuk hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW sakit di penghujung hidupnya, maka Nabi SAW dijenguk oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dijenguk oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan saat itu Abdurrahman membawa siwak, beliau pakai siwak itu. Maka Nabi SAW terus melihat siwaknya Abdurrahman. Ya, Aisyah sangat paham hal tersebut. Ya,
Aisyah sangat paham hal tersebut. Nah, bahwasanya Nabi SAW menginginkan siwak itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Akhadat Aisyatu siwakahu. Ya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil ya siwaknya saudaranya. Ya. Kata Aisyah, fa akhadtu siwak. Ya. Faqadamtuhu wa tayyabtuhu. Saya mengambil siwak itu, maka saya pun menggigitnya, kemudian memperindah,nya. Ya. Dirapikan, dihaluskan. Ya. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak ya dengan siwak yang sangat bagus caranya. Ya. Setelah itu tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas pangkuan atau dengan bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya sangat setia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau memangku dan ya bersandar atau menyandarkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dada beliau. Ya, di atas dada beliau, lalu ya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya oleh malaikat. Kemudian ya yang berikutnya dari waktu yang dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika berubah bau mulut. Ya. Apabila bau mulut berubah, maka disitulah dianjurkan untuk bersiwak. Atau warna ya gigi misalnya ya berubah, maka di situ juga dianjurkan untuk bersiwak. Ya, dianjurkan untuk bersiwak. Dan siwak itu dianjurkan bagi orang yang tidak berpuasa maupun orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pun boleh bersiwak. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari menurut pendapat yang kuat. Ya. Hanya saja kalau seorang itu bersiwak, maka dia hindari jangan sampai, kalau misalnya kan siwak ini sama kalau kita memakai sikat gigi, pasta gigi, ya, dia hindari jangan sampai pasta giginya tertelan. Ya. Demikian juga kata para ulama, dia hindari pasta gigi yang sangat keras baunya, rasanya. Yang keras bau atau rasanya. Nah, itu dia hindari. Ya. Tapi ala kulli hal boleh bersiwak bagi orang yang berpuasa. Walaupun sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ya bersiwak bagi orang yang berpuasa itu hanya sampai di waktu siang saja. Kalau sudah matahari tergelincir maka dimakruhkan bersiwak. Ya. Dimakruhkan bersiwak. Tapi pendapat yang paling kuat ya karena itu hadisnya sebenarnya hadis yang lemah. Idza sumtum fastaku fil ghadat wala tastaku bil ashi. Kalau kalian berpuasa maka bersiwaklah di waktu pagi dan jangan bersiwak di waktu sore. Ya. Jangan bersiwak di waktu sore. Ya, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Nah, dan di dalam hadis Ka'ab bin Malik beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im." Ya. Kata Ka'ab bin Malik, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan tidak bisa saya hitung beliau bersiwak padahal beliau berpuasa. Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam iya sering sekali bersiwak sampai Ka'ab bin Malik mengatakan saya tidak bisa hitung. Ya. Padahal beliau
berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa, di waktu pagi, ya, di waktu siang, di waktu sore, ini dibolehkan. Nah, dan itu pendapat ya Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ditekankan ya, atau anjuran untuk bersiwak itu ditekankan di setiap kali berwudu. Ya. Jadi anjuran untuk bersiwak itu lebih ditekankan saat berwudu. Nah, demikian juga ketika mau salat. Ketika mau salat, ini ya waktu yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedua, ya, anna siwaka inda wudu'i wa inda ghairihi minal ibadat laisa biwajib. Bahwasanya siwak atau bersiwak ketika berwudu dan selainnya dari ibadah itu bukanlah wajib, ya. Seperti apa tadi? Mau sholat atau mau membaca Al-Quran, kan membaca Al-Quran itu juga dianjurkan untuk bersiwak, ya. Nah, dianjurkan untuk bersiwak. Nah, tapi itu bukan perkara yang wajib. Iya. Kemudian yang ketiga, annalladzi mana'al amra biwujubihi huwa khasyatu 'adamil qiyam bih. Ya, perkara yang menghalangi Nabi SAW untuk memerintahkan, untuk mewajibkan hal ini adalah kekhawatiran beliau umatnya tidak bisa menegakkannya. Ya. Nah, mimma yatarattabu alaihi al-ithmu bitarki, ya, yang mana kalau ditinggalkan itu akan berdosa. Coba kalau misalnya itu wajib, ya, kira-kira berat atau tidak? Berat. Ya, berapa kali kita berwudu, ya, salat, ya, itu akan memberatkan. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, banyak kondisi itu Nabi SAW, ya, memberi keringanan kepada umatnya, ya, seperti masalah apa? Salat tarawih, ya, salat tarawih. Salat tarawih itu Nabi pernah keluar, ya, kemudian keluar lagi, ya. Keluar pertama ada yang ikut, keluar yang kedua banyak yang ikut, keluar ketiga semakin banyak yang ikut, ya. Setelah di malam yang keempat semakin banyak orang yang berkumpul untuk salat bersama dengan Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak keluar sampai waktu subuh, ya. Maka Nabi SAW bersabda, saya melihat apa yang kalian lakukan, ya, tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kecuali saya khawatir jangan sampai turun wahyu mewajibkan, ya, salat ini untuk kalian, dan itu pasti memberatkan. Coba kalau salat tarawih diwajibkan, ya. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, itu akan memberatkan. Itu akan memberatkan. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap syariat ini yang mudah. Kemudian ada juga kondisi yang lain yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW. Apa itu? Nabi SAW tidak mengakhirkan waktu sholat Isya, ya. Padahal Nabi SAW pernah sekali, ya, Nabi SAW pernah, ya, itu mengakhirkan waktu sholat Isya sampai para sahabat
Sampai para sahabat itu menunggu Nabi SAW dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Ya, gimana kalau orang ngantuk-ngantuk? Sudah tidur-tidur ayam lah istilahnya. Ya, menunggu Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah ya lewat dari biasanya. Ya, kemudian Nabi SAW keluar dan mengatakan, inilah waktu yang utama pada salat Isya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya saya tidak memberatkan umatku. Ya. Coba kalau misalnya salat Isyanya itu jam 9. Ya, kan waktu itu yang paling utama itu. Ya, jam-jam 9. Ya. Berat kira-kira? Ya, jam 8 saja berat. Ya, atau apa namanya? Jam berapa sekarang ya? Sebelum jam 8 ya sekarang. Ya. Apalagi kalau diakhirkan seperti itu. Ya. Makanya sekali lagi, ya, Nabi SAW itu sangat perhatian dan sangat sayang terhadap umatnya. Ya, makanya Nabi SAW itu tidak ada beliau tidak mau ada umatnya yang masuk neraka. Tidak mau. Ya, sangat sayang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini juga terdapat faedah akan kaidah yang sangat agung. Ya, apa itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, hal yang menyulitkan itu justru mendatangkan kemudahan. Ya, itu kaidah yang sangat agung. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, hal yang menyulitkan itu justru mendatangkan kemudahan. Ya, mendatangkan kemudahan. Ya, dan ini juga sudah berlalu pembahasan tentang apa? Tentang kucing. Ya, coba seandainya kucing itu najis. Ya, berat atau tidak? Wah, berat sekali. Ya, kucing itu tidur bersama dengan kita. Ya, naik di kasur, naik di kursi, naik pokoknya ya di mana-mana. Coba kalau itu ya najis. Ya, pasti memberatkan. Ya, pasti memberatkan. Maka sama dengan yang lainnya, tikus. Ya kan? Coba kalau itu bekasnya najis. Habis, enggak bisa kita ini. Ya, tikus lebih parah daripada kucing. Ya. Demikian juga yang lainnya, ya, dari hal-hal yang bisa memberatkan itu justru mendatangkan kemudahan, ya, justru mendatangkan kemudahan. Nah, kemudian sedikit tentang siwak. Ya, siwak itu asalnya adalah kayu atau ya kayu yang disebut dengan al-ud. Ya, itu kayu siwak yang biasa kita lihat. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala berkata bahwasanya la yajzi'u fi siwaki illa bi isti'malil 'ud. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tidak sah, ya, atau tidak cukup dianggap siwak kecuali dengan menggunakan kayu itu. Ya. Pendapat Imam Ahmad. Nah, masyhur ya dari madhab Imam Ahmad. Ya. Atau madhab ya, madhab Imam Ahmad. Nah, tapi yang benarnya, yang kuatnya, bahwasanya siwak itu boleh, ya, walaupun bukan dengan menggunakan kayu itu, ya, karena itu boleh dengan sikat gigi, ya, bahkan boleh dengan jari jemari, ya. Makanya kalau misalnya berwudu, itu boleh menggunakan jari jemari, ya, boleh dengan kain, ya, boleh dengan kain, atau yang lainnya yang digunakan untuk menggosok
ya mulutnya atau giginya. Maka ini dibolehkan. Ya. Karena itu Imam ya An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya ya itu dibolehkan untuk semua yang bisa menghilangkan ya bau mulut. Iya. Termasuk abu gosok. Ya kan? Yang kumur-kumur Ustaz. Hah? Yang ada yang biasa kayak kumur-kumur itu. Ya Allah kalau itu. Ya. Coba kalau di kampung itu orang kampung itu pakai abu gosok. Ya. Pakai abu gosok biasanya kalau tidak ada. Ya, aduh, apalagi dulu. Dulu tidak ada, odol tidak ada. Ya, orang kampung pakai abu gosok. Ya. Dan itu saya masih lihat orang-orang tua. Ya. Dulu waktu ya di kampung. Nah, kalau sekarang ini coba suruh anak-anak pakai abu gosok, kenapa ya apa ya abu gosok? Ya, karena itu beda sekali tuh anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu. Ya, kalau anak-anak dulu kita ini ya seperti kita ini anak dulu atau yang sebelumnya, ya. Kalau ada telur, ada apa disimpan di dapur itu sudah ditahu ini mau digoreng ini atau mau di apa, pokoknya ini mau dibereskan. Coba kalau anak-anak sekarang simpan telur, simpan apa di dapur, mau di apa ini? Ya, mereka tidak tahu kenapa semuanya serba HP, ya, serba praktis. Ini langsung pesan jadi. Ya. Mereka tidak tahu mau diapa itu kalau ada hal yang mentah di dapur. Ya, karena itu sebenarnya kita yang punya anak itu hendaknya melatih, didik anak-anak kita, melatih mereka ya, paling tidak memasak. Ya, jangan sampai mereka tidak tahu. Ya, cuma masak air yang dia tahu. Ya, disuruh masak yang lain, ya dia tidak tahu, dan itu hal yang kurang bagus. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji satu hadis. Ya, insyaallah hadis Utsman kita kaji di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan.